Ya satu hal kita nggak bisa menghindari orang pasti pulang gitu ya. Tapi yang kita ingatkan legacy yang ditinggalkan. Saya termasuk orang yang tertarik masuk politik. Itu karena iklannya Pak Kwik di Kompas PDIP. Semacam balitbang dulu. Itu berarti tahun 95 atau 96 dia pasang iklan. Nah saat itu saya langsung terpanggil nih, oh ini mesti orang baik, orang yang merasa mau perbaiki negara ini mesti maju. Dan Pak Kwik kan contoh yang sangat komplit ya. Pengusaha ketika masuk di kekuasaan, dia lepaskan usahanya, dia jual yang ada hubungan bisa ada konflik interest, dan dia tidak pernah memanfaatkan kekuasaan untuk membuat dia lebih kaya gitu loh. Kadang-kadang ada oknum yang udah kaya masuk kekuasaan pengen berkaya atau mempertahankan kekayaannya, takut jadi masalah, takut ada hukum. Tapi Pak Kwik orangnya enggak, ya udah lepas. Nah saya kira ini contoh kita kehilangan sosok yang berani seperti ini gitu loh. Ya udah, saya pengusaha, kalau saya masuk ya ada hubungan saya singkirin, dan saya akan ngomong kebenaran. Partai sendiri pun kalau salah gue tegur, dia tegur gitu loh. Nah, ini contoh yang makanya Ibu Mega juga tahu saya kesini juga minta kirim salam ya untuk keluarganya, saya sampaikan ke anaknya. Ibu Mega juga sangat respect, karena dia berani tegur Ibu Mega loh. Nggak ada orang yang berpartai sama ketua umum kok berani tegur gitu ya. Nah saya kira kita kehilangan, buat saya beliau sih mungkin nggak kenal saya pribadi ya, tapi saya masuk politik tertarik salah satu karena iklan koran satu halaman besar Kompas oleh Pak Kwik. Waktu itu PDI Perjuangan baru kebentuk. Itu aja, belum kebentuk itu. Sempat berdiskusi gak sih Pak? Tegur itu terkait apa Pak? Saya nggak tahu. Nanti kamu tanya sama Ibu Mega aja. Ya saya nggak sempat diskusi. Kadang-kadang ya kita baca buku tulisannya aja sih. Ya itu aja ya. Oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, untuk mewakili DPP, mewakili Ibu datang melayat atas kepergian Bapak Kwik Kian-Gi bersama dengan Pak Baskara dan Bung Roni Talapesi. Kita mengenal Pak Kwik adalah seorang nasionalis sejati, seorang ekonom yang handal dan pro rakyat. Ya, sangat berpihak kepada kebijakan ekonomi pro rakyat, sangat tidak mengakomodir ekonomi yang sangat kapitalis, yang pro terhadap pasar bebas. Beliau betul-betul ingin suatu ekonomi yang lebih baik bagi kepentingan rakyat banyak. Dan pada saat beliau menjadi Menteri Menko, ya beliau betul-betul mencoba menerapkan itu. Itu sebabnya saya kira juga beliau memilih PDI Perjuangan yang segaris dengan ideologi yang beliau miliki. Kami sangat menghormati beliau, Ibu Mega sangat dekat dengan almarhum, maka kami mohon maaf, Ibu kebetulan sudah sampai di Bali karena ada agenda partai yang penting, maka kami berdua dan bertiga dengan Pak Roni mewakili beliau, mewakili DPP partai untuk hadir di sini. Terima kasih. Cukup. Ya. Pesan yang diterapkan oleh Bu Mega mungkin? Ada pesan diterapkan oleh Bu Mega? Iya, beliau menitip salam kepada seluruh keluarga dan sangat terpukul dengan kepergian almarhum Pak Taufik, karena beliau adalah Pak Kwik Kian-Gi, beliau salah seorang menterinya, seorang DPP pada zamannya. Jadi kita tahu benar, dan zaman-zaman berjuang, zaman-zaman sulitnya, seorang yang sangat konsisten ya pada saat reformasi. Tidak mudah. Inilah orang-orang yang setia ya, dan tetap dari garis itu sampai kepergian beliau. Pak Yasona atau Pak Bas, kapan terakhir ketemu dengan Pak Kwik? Saya udah cukup lama tidak ketemu dengan beliau. Tapi pernah kontak-kontak, ada hal-hal yang beliau tanyakan kepada saya. Waktu saya masih menjawab menteri. Setelah saya tidak menteri, saya sudah tidak pernah bertemu beliau, karena kita lihat bahwa memang dia
ada pernah berobat di Singapura dan lain-lain. Mungkin apa yang bisa disumbangkan untuk partai dari karakter Pak? Oh, nasionalis sejati dan keberpihakan kepada ekonomi rakyat kecil itu menjadi pedoman buat kita, ya. Legacy beliau, ya. Iya, seperti mungkin yang udah tersebar di berita di mana-mana bahwa Pak Kwik Kian-Gi meninggal hari Senin malam pukul 22.23. Hari ini kita semayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD sampai dengan besok hari Rabu dan akan dikremasi secara private untuk keluarga aja di hari Kamis jam 11 pagi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Ibu terkait dengan Pak Kwik akhirnya memutuskan nafas terakhir itu sebelumnya memang sudah dilihat secara kronologi kesehatannya bagaimana? Ya, Pak Kwik usianya sudah memasuki 90 tahun ini ya. Jadi memang karena usia sih sebenarnya semua sehat-sehat aja, tapi belakangan 2-3 bulan terakhir memang menurun. Nah, sosok Pak Kwik ini seperti apa, Bu, di keluarga? Oh, kalau di keluarga Pak Kwik adalah ayah saya, adalah opa dari cucu-cucunya, mereka manggilnya Opi. Bukan siapa-siapa, dia hanya orang tua dan opa yang baik buat kita semua. Mungkin apa yang berkesan bagi keluarga selama beliau? Kira-kira yang selalu bisa dipetik setiap kali berbicara dengan Pak Kwik? Pak Kwik tuh selalu punya topik yang tersendiri untuk setiap anaknya dan setiap cucunya. Jadi dia selalu bisa ngobrol dan punya dengan saya berbeda, dengan kakak saya berbeda. Nanti kalau dia ngomong dengan cucunya yang interestnya berbeda, dia selalu memiliki topik. Jadi kita semua tuh seneng, cucu-cucunya tuh semua seneng kalau ngobrol sama dia. Kayaknya dia ngerti aja kita lagi kepengen ngomong apa gitu, terutama cucu-cucunya. Mereka selalu seneng kalau ketemu ngobrol. Ya. Kalau boleh tahu aktivitas terakhir Pak Kwik apa kira-kira yang akan Terakhir dia banyak nonton berita, udah nggak bisa terlalu nulis ya karena terlalu capek kalau konsentrasi menulis, tapi pas selalu masih mengikuti berita yang pasti ya, masih baca koran sampai hari terakhir masih baca koran, mesti pakai kertas, nggak bisa dari media elektronik ya. Ada pesan atau wejangan terakhir para keluarga atau mungkin karya-karyanya beliau? Ya. Kalau mungkin dari keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua doa-doa, semua ucapan baik dari keluarga, dari teman-teman Pak Kwik dulu, masyarakat. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan Pak Kwik di masa yang lalu mohon dimaafkan. Saya kira itu. Pak Kwik meninggalkan kita di usia yang saya kira sudah banyak sekali. Jadi kita sudah cukup lah, tidak perlu ada pesan khusus. Memastikan berarti dari keluarga hadir semuanya untuk hari ini, dari lalu untuk kerabat ada informasi siapa aja yang kira-kira hadir? Ini kan memang kita hanya 1,5 hari ya, jadi kita lihat aja yang datang siapa. Kalau dari keluarga ada di sini semua. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.